Halo, selamat datang. Bersama saya Tarik Lekbar. Nah, di sini saya akan membahas salah satu tes kepribadian. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya bakalan bahas tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih tes MBTI ini? Nah, tes MBTI ini sendiri merupakan salah satu tes yang sering digunakan selain tes Enneagram. Nah, selain itu, tes ini juga sudah sering diperbarui dan divalidasi selama kurang lebih dari 70 tahun. Nah, lumayan lama ya. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah sebuah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Nah, MBTI ini sendiri awalnya dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers pada masa Perang Dunia Kedua atau mulai dari tahun 1939 hingga 1945. Nah, mungkin asal nama dari tes ini bisa dibilang diambil dari nama keluarganya Mbak Isabella atau jadi Isabella Myers-Briggs. Nah, awalnya tes ini digunakan untuk mengetahui kepribadian perempuan sehingga dapat membantu mereka ketika akan memasuki dunia kerja di bidang industri pada masa setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, untuk tes MBTI ini sendiri pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962. Nah, lumayan lama ya pengembangannya, belum lagi sampai versi yang sekarang. MBTI ini didasarkan dari teori topologi yang diusung oleh Carl Gustav Jung yang di dalam bukunya yang berjudul Psychological Types yang diterbitkan pada tahun 1921. Nah, dalam bukunya itu, Carl Gustav Jung berteori bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki 4 fungsi psikologis utama. Nah, jadi apa saja itu 4 fungsi psikologis utamanya? Nah, yang pertama ada sensasi atau sensation, yang kedua ada intuisi atau intuition, yang ketiga ada perasaan atau feeling, yang keempat dan terakhir adalah pemikiran atau thinking. Nah, tujuan dari tes ini sendiri digunakan untuk membuat tipe psikologis seseorang yang diajukan oleh Carl Gustav Jung tadi agar dapat mudah dimengerti sehingga berguna dalam kehidupan manusia. Nah, pada tes ini ada 4 pengelompokan atau kategori kecenderungan yang menjadi dasar dari tes tersebut. Nah, 4 aspek itu adalah attitude atau sikap, yang kedua adalah information gathering atau bagaimana teman-teman sendiri mengumpulkan informasi, yang ketiga adalah decision making, bagaimana teman-teman membuat sebuah keputusan, yang keempat adalah structure orientation atau bagaimana teman-teman mengelola informasi itu sendiri. Nah, mungkin itu dia 4 aspek dasar dari tes MBTI ini. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek attitude atau sikap. Nah, aspek attitude ini sendiri menggambarkan bagaimana kita mengeluarkan energi dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya ya introvert itu harus dipicu dengan ide, emosi, dan memori. Nah, sedangkan yang extrovert itu mereka itu dipicu dengan adanya interaksi. Nah, selanjutnya ada information gathering atau bagaimana teman-teman mengumpulkan informasi. Nah, di sini apakah teman-teman itu mengumpulkan informasi melalui sesuatu yang melalui 5 panca indera teman-teman sendiri, atau teman-teman sendiri lebih mengumpulkan informasi itu melalui insting dan tanpa melalui penalaran. Nah, selanjutnya adalah decision making atau bagaimana teman-teman menentukan keputusan. Nah, di dalam aspek ini terdapat 2 hal juga, yaitu thinking buat teman-teman yang membuat keputusan dengan menggunakan logika. Lalu atau teman-teman itu termasuk orang yang feeling, yang menentukan keputusan itu menggunakan perasaan. Nah, yang terakhir ini
adalah struktur orientation atau bagaimana teman-teman mengelola informasi. Nah, apakah teman-teman itu termasuk yang judging, yang ketika informasi diterima itu nggak langsung diterima langsung, maksudnya diproses dulu baru dimasukkan. Nah, atau teman-teman yang persaving, yang langsung menerima segala informasi itu. Nah, itu tadi dia 4 aspek utama dari tes MBTI ini. Nah, dari 4 aspek dasar itu bakalan menghasilkan 16 tipe kepribadian. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, gimana teman-teman? Mulai tertarik? Tapi tunggu dulu. Nah, tes MBTI ini sendiri juga memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya yaitu tes ini tidak memiliki reliabilitas, atau ketika seseorang ini mengikuti tes ini berulang kali, dia bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda setiap tesnya. Nah, gimana nih? Kok kayak gitu? Nah, tapi ntar dulu. Saya rasa itu bisa saja terjadi karena sifat manusia itu masih bisa berubah. Nah, teman-teman bisa bayangkan 16 tipe kepribadian itu sendiri sebagai sebuah ruangan. Jadi teman-teman sendiri bakal pindah-pindah ke ruangan satu, ruangan lain. Itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Ya, memang sih saya sendiri udah pernah coba. Nah, jadi dalam jangka waktu yang lumayan, saya mendapatkan 2 hasil yang berbeda. Nah, gimana nih teman-teman? Nah, buat yang penasaran, teman-teman bisa coba tes MBTI ini di website 16personality.com. Tesnya gratis kok. Mau tunggu apa lagi? Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba, saya sarankan buat jujur. Ya, kalian pilih jawaban yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Nah, saya juga ingatkan, tes ini juga tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Just be honest, be yourself. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tes MBTI ini. Mungkin kalau teman-teman tertarik, silahkan mencoba. Nah, saya Tarik Auliatna, pamit undur diri. Semoga bisa bertemu lagi. Bye-bye.